Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Fala. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua di pelajaran prakarya. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang aneka atau produk proses kerajinan dari limbah bahan lunak. Ya, namun sebelum memulai, mari kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah mengambil LKS, silakan disiapkan buku LKS-nya. Dibuka buku LKS-nya halaman 7, poin yang B. Di situ ada pengolahan dari bahan limbah lunak. Pada pertemuan minggu lalu sudah sempat dibahas tentang apa itu limbah lunak. Limbah lunak berarti sampah atau bahan buangan yang sifatnya lunak atau lembek, gampang dibentuk. Nah, prinsip pengolahan kerajinan limbah bahan lunak dikenal dengan istilah 3R, yaitu reduce, recycle, and reuse namanya. Pertama, prinsip mengurangi atau reduce. Reduce yaitu sampah yang menjadi permasalahan agar tidak sampah merupakan permasalahan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah. Supaya tidak banyak menghasilkan sampah, kita bisa meminimalisasi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sampah. Jadi reduce itu artinya kita mengurangi dari yang tadinya biasa menggunakan sampah banyak sekali pakai. Nah, jadi dikurangin, diganti dengan menggunakan benda-benda yang bisa dipakai beberapa kali. Contohnya, jika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, tidak membeli minuman kemasan dan yang lainnya. Jadi kayak sekarang ya sudah hampir diterapkan ketika kita belanja di supermarket, itu sudah tidak lagi menyediakan plastik, namun menggunakan tas atau tas belanja yang bisa dipakai beberapa kali. Nah, itu namanya reduce atau mengurangi, gitu ya. Yang kedua namanya daur ulang atau recycle. Proses menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru. Nah, ini akan kita buat nanti dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya adalah sampah yang dapat didaur ulang, yaitu sampah plastik dijadiin hiasan gitu ya. Sampah plastik berasal dari rumah tangga maupun industri. Misalnya dari tempat minuman, wadah belanja, atau yang lainnya. Nah, sampah plastik dapat didaur ulang menjadi mainan anak-anak, bisa juga jadi perabot rumah tangga, dan lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Ya. Selanjutnya adalah prinsip pemakaian ulang atau reuse, bisa digunakan kembali. Nah, dengan menggunakan kembali benda-benda tidak terpakai, sampah menjadi berkurang dan tidak perlu lagi membeli barang-barang karena barang yang kita perlukan dapat kita buat sendiri menggunakan barang yang tidak terpakai tersebut. Misalnya, menggunakan kotak sepatu sebagai tempat tisu yang unik. Kan kita bisa beli sepatu nih pakai kotak. Nah, kotaknya itu kan nggak, kalau dibuang jadi sampah, tapi ketika dirubah jadi tempat tisu, maka itu sudah menjadi reuse, pemakaian ulang. Kotak sepatu jadi tempat tisu. Jadi kita nggak perlu lagi beli tempat tisu. Kaleng bekas menjadi tempat pensil dan membuat kerajinan dari bahan bekas lainnya. Jadi banyak peralatan-peralatan dalam rumah kita yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak harus membeli produk baru, tapi bisa memanfaatkan yang ada dari sampah tadi, namun dibentuk dulu sama, dirubah dulu, dibentuk sehingga menjadi satu produk yang unik. Ya. Teknik pengolahan kerajinan bahan limbah lunak yang pertama bisa dengan cara membentuk. Membentuk tuh berarti kemampuan tangan gitu ya. Biasanya karya kerajinan dari tanah liat bisa menggunakan teknik coil atau lilit pilin, yaitu pembentukan dengan tangan langsung seperti coil, lempengan atau pijat jari. Jadi ditekan, kemudian ya pokoknya ukiran tangan sendiri ya. Biasanya dipakai oleh seniman dan perajin keramik. Yang kedua namanya teknik putar. Teknik pembentukan menggunakan alat putar, biasanya pakai mesin putar tuh ya. Untuk menghasilkan banyak bentuk yang simetris, biasanya bulat, silinder atau bervariasi. Caranya dengan teknik putar yang sering dipakai oleh perajin keramik. Perajinan keramik tradisional umum menggunakan alat putar kaki atau kikwel, itu yang diinjek ya, diinjek terus dia muter.
Biasanya buat bikin kerajinan gerabah, kerajinan gentong atau guci. Yang ketiga namanya teknik cetak, mencetak. Jadi buat dulu alatnya, tuang namanya, dicetakan, baru setelah kering baru bisa dipakai. Biasanya digunakan di pabrik-pabrik keramik. Selanjutnya yang kedua adalah menganyam. Menganyam tahu ya? Dulu di SD atau di MI mungkin pasti pernah praktek menganyam gitu ya. Lalu yang ketiga menenun. Menenun ini berarti menggunakan persilangan 2 set benang dengan cara memasukkan benang secara melintang pada benang-benang lungsin atau benang lusi namanya. Kalau menenun biasanya adanya di daerah-daerah nih gitu ya. Adanya di kerajinan daerah. Misalnya yang ditenun itu kain ulos dari Batak, kain tapis dari Lampung, kain torso dari Jepara, atau kain songket yang dibuat di Sumatera, Bali, dan Sumbawa. Jadi menenun berasal dari kain, ya, benang. Menenun benang menjadi kain. 4. Membordir. Bordir atau sulaman, hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Jadi bikin bordir kayak baju kebaya atau kayak jilbab yang gampang gitu ya. Biasanya bisa menggunakan potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, bisa juga dengan payet. Yang kelima, mengukir. Mengukir kegiatan menggores, memahat, atau menorah pola pada permukaan benda yang diukir. Biasanya ada ukiran tembus di kerawangan tuh, namanya kerawangan. Ada ukiran rendah, ada ukiran tinggi atau yang disebut dengan timbul. Dan ukiran utuh pada umumnya. Teknik mengukir ditetapkan pada bahan kayu, namun teknik ini dapat pula ditetapkan pada bahan lunak seperti sabun padat dan lilin. Jadi kayak kita bikin bunga di sabun, itu kan diukir ya, dipoto dicongkel dikit-dikit, digores, dipahat itu. Nah, bisa juga seperti itu. Aneka kerajinan sampah limbah lunak. Nah, ini contoh kerajinan dari limbah lunak organik ya. Pertama dari limbah kertas. Itu contohnya adalah membuat tempat pensil ya, keranjang dari limbah kertas. Jadi sisa-sisa kertas dapat dimanfaatkan. Salah satu alternatifnya adalah dibuat bubur kertas untuk bahan berkarya kerajinan. Selain dijadikan bubur kertas, limbah kertas juga bisa diolah dengan teknik tempel, konstruksi, memilin, dan sebagainya. Kalau itu jadi bikin celengan dari kertas koran. Jadi kertas korannya dibulet-buletin sampai keras, lalu ditempel di satu wadah barengan gitu ya. Nanti ada videonya di pertemuan berikutnya insya Allah. Yang kedua, kerajinan limbah kulit jagung. Nah, ini kulit jagung. Dijemur dulu. Nah, itu contoh gambarnya bunga dari kulit jagung ya. Nih contohnya. Lihat di LKS juga boleh. Itu di halaman 9 ada gambarnya ya. Jadi dari kulit jagung, kalau ibu kamu bikin jagung jangan dibuang, kulitnya dijemur lalu setelah kaku baru nanti dibentuk ya. Yang ketiga, kerajinan dari limbah jerami. Mungkin kalau di kita udah nggak ada jerami sekarang ya. Jerami biasa dipakai untuk sendal. Nah, itu contoh produk kerajinan dari jerami yang digunakan untuk buat sendal. Selanjutnya adalah pelepah pisang. Nah, ini juga merupakan kerajinan dari daun pisang, pelepahnya, batangnya gitu ya. Nah, salah satu contoh pelepah pisang yang baik adalah yang sudah kering di pohon, yaitu kondisi pelepah benar-benar kering sehingga tidak perlu lagi mengalami proses penjemuran. Jadi, pelepah pisang itu kan banyak mengandung air ya, basah. Agar kesan produk yang dihasilkan dari kerajinan lebih alami, sebaiknya tidak usah menggunakan pewarna atau pengawet buatan. Biasanya menggunakan warna alami dari pelepah pisang tersebut dengan menyesuaikan tema dan produk yang dibuat. Contoh kerajinan dari bahan lunak anorganik. Kalau tadi organik, nih anorganik ya, lunak dan keras. Nah, di sini contohnya pertama adalah limbah plastik. Jadi bisa bikin keranjang belanja, bisa bikin bunga, bisa juga bikin taplak meja dari sedotan. Jadi bahan dasarnya adalah plastik ya. Kemudian yang kedua dari kotak kemasan. Nah, nih kotak bekas belanja atau kotak bekas sepatu, kotak bekas kado biasanya ya.
Yang ketiga dari kain perca, jadi tempat pensil. Kain perca kemarin sudah dijelaskan ya, sisa pembuatan pakaian atau baju yang sudah tidak dipakai, digunting, diambil polanya, lalu dijahit, bisa menjadi satu produk yang bermanfaat juga. Ya, selanjutnya adalah ini adalah latihan soal yang harus dikerjakan. Ada 5 soal. Apa yang kalian ketahui tentang karakteristik limbah organik, anorganik? Kemudian yang kedua, mengapa limbah anorganik merupakan limbah yang berbahaya bagi lingkungan? Yang ketiga, apa yang menjadi alasan limbah pabrik dapat disebut limbah yang berbahaya? 4, apakah yang dimaksud dengan reduce? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan daur ulang? Oke anak-anak ibu siswa-siswi kelas 7, sampai sini dulu pertemuan kedua kita di pelajaran prakarya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk prakteknya nanti setelah materi ya. Jadi mungkin pertemuan keempat atau kelima baru ada praktek. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, kurangin main game online, jauhi kerumunan, belajar yang rajin, absen dan tugas yang dikerjakan karena kamu sudah kelas 7 semester 2 ya, supaya nanti naik kelasnya nilainya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.